selamat malam, Om Swastiastu. Om Swastiastu, malam Sia. Terima kasih saudara moderator sudah persilakan saya untuk sedikit berbagi tadi adalah content creator di sebuah platform gitu. Ya, jadi di sini saya diperkenalkan sebagai seorang content creator. Ya, benar saya masih belajar ya berbagi, menginfluence orang lewat media YouTube gitu. Jadi saya membuat video tentang di seputar mahasiswa. Jadi about the campus life gitu. Jadi tentang kehidupan kampus seperti apa sih, tentang love, life, love gitu. Jadi tentang kehidupan mahasiswa seperti apa, percintaannya seperti apa gitu, sehariannya seperti apa dan semuanya gitu. Jadi saya berusaha berbagi berdasarkan pengalaman saya sebagai mahasiswa dulu gitu, dan sekarang sedang berhadapan juga sebagai mahasiswa karena saya adalah seorang dosen seperti itu. Jadi sebaik-baiknya saya berusaha menjadi guru influencer yang bijak dalam berinternet, seperti judul dari presentasi saya hari ini. Jadi pertama saya berterima kasih untuk seluruh peserta yang hadir sampai hari ini. Ya, jadi tadi saya lihat ada sekitar di angka 70 orang gitu. Sepertinya akan bertambah terus karena topiknya sangat diminati gitu. Ada 104 orang yang mengisi Google Form saya. Di awal saya bertanya apakah Bapak Ibu semuanya menggunakan internet dan apakah bersosial media, dan 99% dari Bapak Ibu di sini yang hadir menggunakan internet dan bersosial media. Men-sharing banyak hal di internet dan di sosial medianya. 99%. Hanya 1% yang menyatakan tidak gitu. Ya. Jadi it means that Bapak Ibu guru di sini adalah sudah menjadi influencer. Entah dalam scope yang berapa besar seperti itu. Nah, jadi mari sebagai sesama influencer, saya influencer, Anda juga gitu, semuanya kita adalah influencer. Mari kita belajar konsep dasar seorang yang harus dikuasai oleh seorang influencer, yaitu digital citizenship. Oke, terima kasih sudah mengosongkan gelas Bapak Ibu hari ini sehingga bisa sharing bersama dengan full sama saya hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada 11% Bapak Ibu di sini yang menyatakan bahwa sudah mengajarkan konsep digital citizenship di kelasnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah mengaplikasikannya, ayo sharing nanti sama-sama sama saya. Jadi bersama-sama kolaborasi, kan itu yang penting sekarang ini. Jadi saya tidak sendiri, saya bersama semuanya di sini berbagi. Oke. Hanya 3 hal yang akan saya bicarakan pada pertemuan hari ini, yaitu isu tentang guru sebagai influencer, kemudian konsep dasar digital citizenship, dan yang ketiga adalah tidak hanya mengetahui konsepnya, hari ini kita juga belajar bagaimana sih cara mengajarkan konsep ini, atau at least kalau belum mengajarkan karena di sini banyak mahasiswa, bagaimana menularkan atau ngasih tahu orang di sekitar kita bahwa ada loh konsep dasar yang harus kita kuasai ketika kita bermain di dunia digital seperti itu. Nah, saya akan menggunakan scientific approach di sini karena di sini guru ya, pastinya kurikulum 2013 yang sedang berjalan sekarang. Kita observing dulu nih, kita observing beberapa berita yang beredar berkaitan dengan guru dan influencer. Oke, jadi ada pertama berita tentang nasib guru honorer kalah dengan influencer. Kata di sini ada curhatan seorang ibu guru yang honorer gajinya 700.000 per bulan, sedangkan dia compare sama seorang influencer yang sekali posting, seorang influencer ini bisa dapat duit jutaan. Sedangkan ibu guru itu sebulan ngajar 700.000 gitu. Di situ dia sharing tentang pengalaman dia dan compare dengan seorang influencer. Kemudian di berita kedua ada kisah seorang guru honorer yang cari penghasilan tambahan menjadi influencer. Kalau yang berita pertama dia masih mengeluh, membandingkan diri, yang di berita kedua guru ini sudah positive thinking. Oke, ketika influencer duitnya lebih banyak daripada guru honorer, kenapa saya tidak nyambil jadi guru plus jadi influencer? Udah positive thinking. Kemudian disambut oleh berita yang ketiga dari menteri kita, Bapak Nadiem Makarim.
Bapak Menteri membuat program guru influencer gitu. Kalau dibaca lebih lanjut berita ini bahwa kita mengenal program ini bernama Guru Penggerak. Mungkin KGB Denpasar ini adalah salah satu bentuk dari guru penggerak ya. Jadi bagaimana Bapak Nadiem ini membuat guru zaman now ya tidak hanya menjadi influencer untuk siswanya, tapi sesama guru bahkan pada komunitas yang lebih luas gitu. Jadi dari 3 berita ini yang sudah kita sama-sama lihat ini, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang guru sebagai influencer? Mungkin boleh komen-komen di kolom komentar gitu boleh. Tapi berdasarkan Google Form yang sudah saya sebar, 99% itu seluruh peserta di sini menyatakan memberikan respon sangat positif. Oh, guru sebagai influencer tuh bagus, up to date gitu. Lebih modern gitu, nggak kaku gitu. Oh, ini super double combo versi guru zaman now gitu. Jadi guru plus plus gitu. Maaf, ini plus plusnya dalam kondisi positif ya. Ini plusnya beneran positif ya. Ya, jadi maksudnya ke arah yang baik gitu. Jadi responnya sangat positif sekali dan saya sangat setuju juga bahwa guru sebagai influencer ini diharapkan memberikan efek yang positif bagi siswanya, bahkan bagi halayak yang lebih besar seperti itu. Oke, jadi kalau saya tanya pada anak saya umur 5 tahun, cita-citamu apa? Dia mau jadi YouTuber. Oke, cita-cita anak zaman now adalah tidak jadi dokter, tidak jadi pilot. Jadi pengen jadi YouTuber. Kenapa? Karena biar banyak orang yang nonton. It means that dia pengen influence orang, ya. Kalau secara sederhana, kalau misalnya dia sukanya nonton video yang gamer gitu, it means that dia ingin influence orang untuk ikut bahagia menonton video-videonya gitu. Ikut larut dalam kebahagiaan, keseruan dan lain sebagainya. It means that dia ingin jadi influencer. Jadi influencer ini adalah salah satu cita-cita baru gitu ya yang muncul gitu. Setelah bertahun-tahun cita-cita anak-anak kita adalah jadi guru jarang dicita-citain ya karena kondisi ekonomi guru kita kurang baik gitu. Tapi ada memang yang passionnya menjadi guru. Misalnya jadi dokter, pilot seperti itu misalnya yang keren-keren yang mereka lihat keren itu gitu ya. Nah, sekarang muncul pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer gitu. Dan berbangga dan berbahagialah Bapak Ibu guru, calon guru sekarang ya yang sedang sharing sama saya hari ini bahwa saya menemukan bahwa if you want to be an influencer, become a teacher. Kalau mau jadi influencer gampang, jadi guru aja. Pasti punya followers. At least siswa-siswa yang Anda ajar gitu. Ya, untuk fakta ya bahwa follower saya, subscriber saya adalah mahasiswa saya gitu. Gak jauh-jauh. Karena memang ya mereka lah yang bisa percaya sama saya. Seperti namanya guru. Orang yang digugu dan ditiru. Oh, mereka menggugu dan ingin meniru saya gitu. Saya adalah influencer mereka dan mereka adalah orang yang ingin saya influence gitu. Jadi sesimpel itu, pengen jadi influencer, jadilah guru gitu. Jadi ya, jika Anda sudah jadi guru, maka ya Anda sudah menjadi influencer sih, automatically gitu. Tapi wajib diketahui ketika ingin jadi guru influencer, Anda harus memiliki akhlak dan perilaku yang baik gitu. Karena akhlak dan perilaku yang baik ini modal dasarnya. Ini berhubungan dengan personal branding. Jadi bagaimana Anda menjual diri Anda, bagaimana kompetensi ya sosial, kompetensi kepribadian gitu. Kalau belajar 4 pilar menjadi guru ya, 2 diantaranya adalah kompetensi pribadi dan sosial. 2 hal itu sudah Anda aplikasikan dan pasti kuat di 2 hal itu ketika Anda adalah seorang guru yang influencer. Gitu. Jadi pastikan itu Anda memiliki hal-hal positif dalam diri Anda sehingga ketika menjadi influencer Anda bisa digugu dan ditiru sama followers Anda. Subscriber atau followersnya jadi banyak karena Anda patut digugu dan ditiru gitu ya. Jadi ketika sudah seperti itu, ingat tugas guru sebagai influencer itu apa gitu. Pastikan bahwa
Anda menyampaikan pesan-pesan yang positif, motivasi inspiratif, membuat postingan-postingan yang menggerakkan siswa Anda menuju ke arah yang lebih baik gitu. Oke, jadi itu. Jadi jangan sembarangan posting sesuatu gitu. Tapi ya pastinya ketika Anda share sesuatu itu selalu punya nilai gitu. Mungkin tidak harus yang kayak filsuf gitu, yang kayak misalnya seorang motivator gitu, nggak mesti gitu. Tapi ada sesuatu yang bisa membuat orang yang melihat sosial media kita atau konten-konten kita tuh berpikir bahwa oh iya bener juga ya. Oh, jadi berpikir dan menuju ke arah yang lebih positif seperti itu. Nah, ketika Anda cita-citanya jadi jadi influencer ya. Kalau jadi followers kan sudah ya, kita sudah banyak meng-follow banyak orang gitu yang adalah influencer. Jadi Anda harus tahu bahwa ada jenis-jenis influencer berdasarkan jumlah followersnya. Sekarang Anda ada di mana nih? Di jenis influencer yang mana? Ayo, coba diketik-ketik di kolom komentar. Anda ada di nano influencer, micro influencer, makro atau mega influencer. Ya. Jadi pastinya kita pasti berangkat dari yang kecil dulu ya. Saya juga masih baru ada di nano influencer sih. Ya, jadi pastinya berikutnya kita akan tahun ke tahun berikutnya punya target. Oh, nanti aku mau bikin konten yang bagaimana sehingga aku bisa naik jadi micro influencer dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Ketika Anda bercita-cita menjadi seorang guru influencer, sebaiknya ya Anda mengetahui konsep digital citizenship. Ada yang menjawab di Google Form itu, di survei saya, bahwa Bapak Ibu ini ada yang belum tahu apa itu konsep digital citizenship. Oke, mari saya perkenalkan. Bahwa konsep ini adalah menurut Mossberger ya, tahun 2008 ini ada bukunya khusus tentang digital citizenship, bahwa digital citizenship is the ability to participate in society online. Jadi bagaimana ya seseorang ya bergaul di dunia maya ya, dan dia memiliki kemampuan-kemampuan dasar itu gitu. Jadi nggak sembarangan pakai produk digital tapi nggak tahu bagaimana etikanya, bagaimana cara menggunakannya secara bijak gitu. Tidak sembarangan lah gitu. Jadi ini adalah konsep dasar yang harus dimiliki setiap orang yang mau mencemplungkan diri ke dunia digital. Entah dia jadi influencer, entah dia jadi followers, atau apapun itu pengguna usernya ya. Mau jenis apapun itu sosial medianya, seperti itu. Nah, digital citizenship ini adalah istilah dalam bahasa Inggris. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu ada bahasa Indonesia yaitu namanya kewargaan digital, ya, kewargaan digital. Sedangkan orang yang menggunakan platform digital ini bernama digital citizen atau warga digital. Yang mau saya underline di sini, yang mau saya highlight di sini bahwa sering ditemui bahwa warga digital ya tidak memiliki kewargaan digital. Jadi dia pakai segala perangkat digital, tapi dia tidak tahu konsep bagaimana menggunakan ini gitu. Kemampuan digital citizenship-nya nggak ada gitu. Sehingga dia menggunakan media digital ini dengan tidak bijak gitu. Nah, agar kita at least 95 orang yang ada di sini bijak menggunakan internet, media digital, sosial media, mari kita mengenal konsep dasar, at least 6 ini konsep dasarnya, at least ya. Ya, ini adalah sudah saya rangkum dari berbagai sumber, at least ada 6 hal yang harus kita tahu tentang konsep dasar digital citizenship. Dan saya juga akan kasih sedikit tips cara mengajarkan konsep ini pada siswa atau pada orang-orang terdekat. Oke, karena jangan sampai karena kita guru ya, nggak mungkin kita pinter sendiri gitu. Kita harus ya menyebarkan apapun yang kita punya gitu. Ketika kita punya 100, kita kasih 100 buat orang lain gitu. Agar semakin teredukasilah orang-orang sekitar kita, lebih enak ngobrolnya, lebih nyambung dan lain sebagainya gitu ya. Next kita mulai pertama yaitu konsep empati. Oke, empati ya pastinya ini adalah yang namanya sebuah kemampuan untuk memahami cara orang, bagaimana sih perasaan orang ketika dia berbicara atau berperilaku secara online, seperti itu. Karena mostly ketika kita menggunakan sosial media atau internet, kita lebih pada teks gitu.
ketika ada teks kan kita nggak tahu dia perasaannya gimana gitu. Oh, tapi kan ada emot, Miss. Ya, emot. Sometimes emot salah pencet atau tidak cukup mewakili perasaan orang tersebut gitu. Nah, kita harus punya empati. Tahu sebenarnya kalimat ini artinya seperti apa. Biar kita nggak misunderstanding dan akhirnya salah merespon pesan atau sesuatu yang disampaikan oleh orang yang sedang kita ajak internet atau bersosial media itu, ya, seperti itu. Karena sering kita temui bahwa orang itu cepat sekali memberikan penilaian terhadap orang lain, judgement-nya cepat sekali. Kalau kita lihat di sosial media misalnya, sering kita dengar istilah netizen maha benar ya, dimana orang itu cepet banget komen, oh si A gini, si A gitu, si B sembarangan gitu ngomongnya, padahal dia tidak meletakkan empati terlebih dahulu terhadap orang yang sedang dia komenin. Gimana perasaannya kalau dikomenin seperti itu, ya? Jadi itu di situ kita bisa melihat bahwa tidak semua orang bisa menjadi seorang digital citizen yang baik, yang bijak gitu ya. Sometimes orang lupa bahwa orang yang sedang dikomenin itu manusia juga yang punya perasaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu kenapa kita harus punya empati. Dan nah, cara mengajarkan empati ini, empati kok itu abstrak banget ya Miss ya. Emang empati ini adalah lebih pengajarannya pada konsep ya. Walaupun empati ini diyakini bahwa ini memang sudah bawaan dari lahir gitu. Oh, ya wajar lah dia nggak punya empati gitu. Emang dia terlahir seperti itu gitu. Nggak. Jadi semua orang bisa mempelajari konsep empati ini, bisa dilatih gitu ya. Misalnya dia terlatih dengan empati yang tidak terlalu tajam gitu. Bisa dilatih gitu ya dengan mengajarkan konsep-konsep empati ini di kelas bisa. Jadi misalnya di sini saya kasih contoh mengajarkan empati dengan teknik bermain peran. Jadi di sini misalnya siswa A ada kelompok kecil, siswa A memberikan pesan, siswa B mengartikan pesan gitu. Dan akhirnya begitu sebaliknya terjadi, lalu mereka mencocokkan apakah betul ini perasaan yang kamu sampaikan saat menyampaikan pesan ini gitu. Dan di situ mereka akan berdiskusi, oh ternyata bukan itu yang saya rasakan, yang ini yang saya rasakan. Oh ternyata susah ya mengerti pesan orang gitu. Oh bagaimana lebih mempertajam empati dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, konsep yang kedua adalah ketika kita sudah punya empati, itu basic konsep banget. Berikutnya kita harus tahu cara kerja internet itu seperti apa sih gitu. Karena ketika kita menggunakan internet dan produk digital tuh kita masa bodoh dengan cara kerjanya. Sehingga kita sembarangan make produk digital atau internet ini gitu. Karena kita nggak tahu kekompleksan atau keribetan di dalam prosesnya itu. Tapi ketika kita tahu bahwa internet itu jaringan yang luar biasa, yang menghubungkan server, komputer, dan lain sebagainya, nggak ada flowchartnya yang ya complicated lah ya. Di situ kita baru memberikan penghargaan. Waduh, ternyata gini ya cara kerja internet. Sebaiknya aku menggunakannya dengan positif gitu. Karena orang menciptakan internet dengan seribet ini, masa digunakan untuk hal yang negatif seperti itu. Nah, seperti itu. Mungkin yang saya lakukan hari ini pada bagian cara kerja internet itu bisa juga Bapak Ibu gunakan untuk mengajarkan cara kerja internet ini, menyadarkan siswa Bapak Ibu untuk mengetahui, oh gini loh cara kerja internet, gitu ya. Sekompleks ini loh, jadi kamu jangan pakai internet untuk hal-hal yang tidak berfaedah gitu. Ya, ayo kita apresiasi orang yang bikin internet ini dengan cara gunakanlah secara bijak dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Konsep yang ketiga yaitu keamanan data pengguna. Nah, ini. Ya, jadi ini kompleks banget gitu ya, keamanan data pengguna. Jadi user data security. Jadi orang sembarangan aja masuk login ke website tertentu gitu, yang belum tentu terpercaya gitu. Dan for your information, bahwa setiap website yang kita masuki itu ya, si pemilik website itu langsung merecord kita. Oh, mereka tahu alamat email, semua data kita mereka langsung punya gitu. Kita lagi pakai HP apa waktu login mereka tahu gitu. Dan kalau itu digunakan secara positif ya bagus-bagus aja. Misalnya mereka untuk tracking misalnya saya di YouTube, oh ternyata orang yang nonton YouTube saya tuh umurnya adalah 18 sampai 23 tahun. Oh berarti konten saya harus tentang apa gitu. Itu kan secara positif.
ada orang menggunakan data-data ini secara negatif, tidak bijak. Misalnya hacker atau ya many things ya yang mungkin di luar bayangan kita sebagai orang awam yang tidak terlalu mengenal dunia digital. Jadi ini sangat berguna untuk mengetahui data pengguna, keamanan data pengguna. Jangan asal share foto yang mungkin agak vulgar. Bisa aja foto Anda tiba-tiba ada di situs yang human traffic ya. Jadi bisa dijual gitu fotonya gitu, dinikmati halayak untuk hal-hal negatif dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi dengan mengetahui bahwa pentingnya menjaga keamanan data pengguna ini ya, kita memberitahu siswa seperti saya memberitahu tadi, maka siswa akan aware, oh ternyata nggak semua foto ya bisa di share di sosial media, oh nggak semua video ya bisa di share, atau nggak semua hal lo bisa di record ya, karena siapa tahu HP hilang terus tiba-tiba ditemuin sama orang, terus ada video yang misalnya tidak pantas ditonton lalu di share, lalu siapa yang salah, seperti itu. Jadi ya banyak hal ini berkaitan dengan jejak digital ya. Jadi misalnya kamu berpikir share sekarang di Facebook nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal saya hari ini gitu, nggak bakalan ada yang komen dan lain sebagainya. Lihat 10 tahun lagi, misalnya kamu sudah jadi guru gitu, akhirnya siswamu melihat-lihat scroll gitu, waduh si ibu dulu alay juga ya gitu, wah si ibu dulu seksi banget dan lain sebagainya. Oh, kamu yang lupa dulu pernah sharing tentang hal-hal seperti negatif atau berbau vulgar gitu, kamu, dari mana mereka tahu kamu lancang ya dan lain sebagainya. Oh no, ini adalah perihal jejak digital. Dan ketika kita aware tentang hal-hal tersebut, maka kita ya sebaiknya lebih bijak lah menggunakan sosial media atau internet dan lain sebagainya. Oke. Next, ya ini literasi digital. Literasi digital adalah praktik membaca informasi secara online dan memahami artinya, dari mana asalnya, dan apakah akurat atau tidak. Ini penting sekali. Ini related with berita hoax gitu misalnya ya. Jadi berita yang kabar burung yang ada di internet gitu ya. Jadi banyak orang yang baru ngelihat headline aja udah langsung share gitu. Baru baca sepenggal udah share gitu. Cepet banget ya, jempolmu harimaumu gitu. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu gitu ya. Jadi sembarangan nge-share tanpa membaca secara lengkap apakah itu fakta atau opini atau hoax saja dan lain sebagainya. Ya, ini penting sekali literasi digital ini diajarkan untuk siswa atau orang-orang di sekitar kita, terutama di grup-grup keluarga. Di mana hoax itu paling menyebar? Di grup-grup keluarga. Coba setiap hari pasti ada tante, omnya yang share sesuatu yang mungkin kondisinya hoax gitu. Tapi kita nggak enak ngingetin, tante itu nggak bener loh, om itu nggak bener loh gitu. Nah, ayo kita mulai dari kita. Kita yang sadar bahwa kita harus membaca dengan detail, memastikan berita itu benar baru di-share. Oke? Nah, untuk informasi bahwa level indeks literasi digital di Indonesia sekarang ini adalah dalam kondisi sedang. Ya wajar sih ya, yang kayak nggak semua orang punya literasi digital yang baik. Nah, mari kita ajarkan literasi digital ini pada siswa-siswa kita dengan cara-cara sederhana, seperti misalnya memberikan pemahaman tentang istilah-istilah seperti hoax itu apa sih, clickbait itu apa sih, repost dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dunia digital. Kemudian kalau mau lebih dalam bisa kita ajak menganalisis sebuah berita, apakah berita ini hoax atau tidak, ini fakta atau opini dan lain sebagainya. Oke, jadi berikutnya juga siswa bisa diajak membuat tulisan di internet gitu, biar semakin banyak orang yang men-share hal-hal fakta dan positif gitu, biar nggak internet kita dirajai oleh berita-berita hoax, tapi semakin banyak orang-orang men-share berita fakta dan benar, seperti itu. Oke, next. Konsep berikutnya yaitu kesenjangan digital. Oke, kesenjangan digital. Jadi tidak hanya kesenjangan ekonomi loh, digitalisasi kita ini senjang. Menurut Kominfo ya, 196,71 juta atau sekitar 73,7% dari total penduduk Indonesia menggunakan internet. Ya, yang pakai 73%, berarti yang nggak pakai berarti kan ada 26,3% dari penduduk kita yang nggak pakai internet, dan kita harus sadar itu gitu. Jadi jangan berpikir bahwa internetnya udah ada di mana-mana gitu. No way.
ya. Jadi ada kok yang belum kena internet gitu loh di Indonesia aja gitu, apalagi di seluruh dunia gitu, pasti ini bakalan lebih besar angkanya gitu. Jadi kita harus sadar itu, bahwa kita bersyukur bahwa kita punya internet, kita bisa nge-zoom nih sekarang, internet masuk ke rumah-rumah kita 99 orang di sini. Tapi kita harus ingat dan berempati bahwa ada bagian masyarakat lain yang tidak memiliki akses internet itu gitu. Jadi jangan cepat bilang semua orang pasti tahu, kan di internet ada, di Facebook ada, semua orang pasti tahu gitu. Hati-hati, nggak semua orang tahu loh, oke? Dan bagaimana kita ngajarin kesenjangan digital seperti ini? Nah, kita harus memberikan fakta-fakta pada siswa kita, angka-angka seperti yang saya tampilkan tadi. Oh, begini loh angkanya, Dek, bahwa kondisinya sekian orang yang punya internet, sekian yang tidak, begini. Ya, memberikan fakta-fakta seperti itu. Dengan mereka tahu, terus harapan kita apa, Miss? Gitu. Apakah kita berharap mereka tidak berinternet? Ya, enggak gitu juga. Lebih pada mereka lebih bijak aja menggunakan internet. Karena mereka bersyukur, oh, aku punya akses internet, oh, thanks God. Ada masih yang belum bisa berinternet. It means that kita harus menggunakan internet lebih bijak gitu, enggak sembarangan gitu. Kita appreciate lah orang-orang yang belum menggunakan internet atau tidak punya akses internet seperti itu. Okay, this is the last but not the least, konsep kesehatan digital. Jadi ini sering kita abaikan. Kalau saya mau nanya sama semuanya di sini, berapa jam dalam sehari Anda menggunakan internet atau berhubungan dengan gadget Anda? Berapa jam sehari? Pasti lebih dari 2 jam sehari. Itu rata-rata itu menurut data, lebih dari 2 jam. Apalagi yang suka nonton drakor berepisode-episode streaming, itu pasti akan lebih lama. Karena memang saya alami sendiri bahwa itu sangat mengasihkan sekali scrolling gitu ya. Misalnya Instagram gitu ya, kita masuk ke explore gitu, kita ngelihat berita-berita atau ya many things. Kalau nonton YouTube juga dan lain sebagainya, itu sangat addictive. Tapi hati-hati dengan kesehatan kita. Karena digitalisasi ini dimunculkan kan untuk hal yang positif. Tapi kadang kita kebablasan dan kesehatan kita menjadi, ya jadinya bermasalah gitu, gara-gara kita tidak bisa mengendalikan diri kita untuk menggunakan internet ini. Seperti itu. Jadi sebaiknya kita mengajarkan kesehatan digital ini biar siswa kita tahu kapan harus beristirahat untuk berinternet gitu. Ya, jadi kalau kalian pernah dengar itu sekarang ada istilah diet sosmed gitu ya. Jadi ada orang yang punya gerakan diet sosmed. Jadi sehari itu mereka cuma main sosmed di misalnya di jam 7 sampai jam 8 malam gitu, segitu aja. Selebihnya enggak. Atau bahkan ada yang izin ke followersnya, saya tidak akan berinternet dalam 2 minggu ini, saya akan kembali dalam 2 minggu berikutnya, seperti itu. Jadi seperti itu dan lain sebagainya. Jadi itu praktik-praktik yang bagus untuk mulai bisa mengontrol diri kita menggunakan internet. Mengontrol diri ini kata kuncinya ya, menahan diri, mengontrol diri, karena kita suka kebablasan. Jadi cara ngajarin kesehatan digital ini, digital wellness ini gimana? Oke, caranya ya memberikan fakta-fakta bahwa ada loh penyakit yang disebabkan oleh ketergantungan internet, sosial media gitu, misalnya memberikan info-info kesehatan. Selain kesehatan secara fisik, kesehatan mental juga bisa terganggu loh gara-gara internet atau ya kesalahgunaan internet ini, penyalahgunaan internet ini gitu. Lalu ada peristiwa apa yang terjadi karena terlalu lama menggunakan internet dan lain sebagainya. Kemudian cara lain selain memberikan informasi itu mungkin bisa diajak untuk melakukan aktivitas fisik yang lebih banyak gitu di rumah. Kalau Bapak Ibu guru misalnya ngadain stretching gitu. Kalau lagi online ini kan agak susah ya lepas dari layar dan lain sebagainya. Mungkin tugas-tugasnya itu jangan melulu sesuatu yang dikerjakan di internet. Walaupun ini memang lagi online learning gitu. Kalau bisa sesuatu yang agak lepas dari itu gitu. Misalnya ya stretching gitu ya, tentang many things lah ya, menggerakkan tubuh, nutrisi makan, mungkin kalau misalnya sering berhadapan dengan layar begini, berupa vitamin A, makan sayur apa dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu. Oke, itu 6 konsep dasar yang sudah yang harus diketahui oleh seorang guru sebagai influencer. Jadi mari kita melakukan self reflection aja, kita ngaca deh sama diri kita nih, apakah saya sudah mengaplikasikan konsep itu, lalu
Kalau sudah, konsep mana yang sudah dikuasai dan diaplikasikan, terus konsep mana yang belum gitu, sama-sama lah kita berkaca gitu ya. Ya pastinya kita belum sempurna gitu. Semuanya dalam proses perbaikan gitu. Jadi ya mari kita berbenah bersama-sama untuk menjadi guru influencer yang sesungguhnya. Oke. Nah, sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu untuk praktek langsung nih menjadi seorang influencer. Ayo. Jadi dalam waktu 5 menit buatlah sebuah postingan tentang materi hari ini dengan gaya Bapak Ibu masing-masing. Jadi silakan dalam waktu 5 menit, kalau kurang boleh gitu ya. Silakan ditandai paling sedikit 5 teman Bapak Ibu, di tag gitu ya. Termasuk juga KGB dan Pasar dan saya di Instagram, atau kalau mau pakai Facebook bisa di Facebook saya, nama lengkap saya. Kemudian silakan ditambahkan hashtag untuk memperlebar audiens. Kemudian saya punya hadiah nih untuk postingan paling menarik ya. Akan dapat kenang-kenangan 1 buah kaos dari t-shirt dan 2 voucher konsultasi curhat gratis sama saya di Rumah Dengar offline 1 jam konsultasi gratis. Ada 2 orang nanti yang bisa dapat. Oke, pemenangnya akan saya umumkan di Instagram saya. Kalau belum follow silakan di follow ya. 24 jam setelah acara ini. Mungkin besok. Oke, akan saya pilih yang mungkin paling bagus captionnya atau yang paling like-nya paling banyak. Oke, ada 3 orang nanti. 1 dapat kaos, 2 dapat kesempatan curhat selama 1 jam masing-masing. Oke, silakan dimulai 5 menitnya. Kalau bisa sambil menjawab pertanyaan boleh, sambil bikin postingan sambil saya jawab pertanyaannya silakan. Silakan saudara moderator, 5 menit dulu. Silakan moderator. Oke, maaf Miss sebentar saya relasinya. Oke. Oke. Ada pertanyaan atau kita sambil menunggu 5 menit ini? Ada 1 pertanyaan Miss, izin bacakan nggih Miss nggih. Ya. Miss, salam kenal. Terima kasih atas berbagi ilmunya. Saya Iputu Ardika, sebagai guru bertugas di SDN 2 Serangan. Mohon petunjuknya, Miss, bagaimana cara untuk menghapus jejak digital yang terlanjur diikuti? Seperti itu, Miss, kurang lebihnya. Oke, saya jawab ya 1 pertanyaan ini ya, lalu saya lanjut ke slide berikutnya ya. Baik, terima kasih Bapak Putu Ardika, salam kenal ya Bapak guru SD. Saya paling suka masa saya waktu SD karena guru-gurunya sangat mengesankan. Semoga Bapak adalah salah satu guru yang bisa memberikan kesan baik pada siswa Bapak berikutnya. Jadi bagaimana cara menghapus jejak digital? Itu kenapa tadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa berhati-hati terhadap jejak digital kita. Karena kalau secara teknis saya tidak tahu ya Bapak ya. Mungkin ada cara tertentu untuk menghapus jejak digital yang Bapak maksud gitu, saya kurang tahu. Tapi kata kuncinya yang sekarang adalah kita harus berhati-hati untuk keamanan data user itu. Jadi kita mulai dari sekarang nih Bapak harus hati-hati untuk sharing something yang mungkin hoax atau negatif atau vulgar, itu harus hati-hati. Karena kita akhirnya hari ini at least sadar bahwa jejak digital itu maha penting gitu. Akan merusak reputasi kita di kemudian hari ketika ya orang lain notice, atau kita bisa ketika kita menjadi sesuatu atau seseorang yang lebih besar dari hari ini gitu misalnya. Misalnya dulu saya hanya mahasiswa ya S1 yang nggak ngerti apa-apa tentang dunia yang lebih besar gitu. Hari ini saya jadi dosen gitu. Pernah nggak Miss Dias melakukan postingan yang salah ketika Miss Dias waktu jadi mahasiswa gitu? Jawaban saya pernah. Saya punya jejak digital yang kurang elok gitu ya. Kurang elok gitu. Terus gimana? Kalau foto kan masih bisa dihapus-hapus gitu Pak. Kalau postingan kan juga masih bisa dihapus-hapus. Tapi kalau kita masuk ke sebuah website dan lain sebagainya, itu sepertinya itu udah langsung terrecord data kita gitu. Tapi itu saya harap tidak menjadi penyesalan sih untuk semuanya. Kalau saya sendiri saya menerima gitu. Menerima bahwa dulu saya alay gitu.
Ya karena kalau kata Raditya Dika kan manusia harus melewati fase alay gitu Pak. Ya, jadi jangan malu dulu pernah alay, jangan malu dulu pernah masuk ke website atau ke situs yang kurang elok gitu. Karena dulu saya sempat alay gitu. Jadi silakan dilalui fase alay itu gitu. Dan sekarang sudah dewasa ya sudah diterima aja. Dulu saya pernah salah, saya dulu pernah alay gitu. Jangan disesali dan dipikirin, wih gimana kalau semua orang tahu kalau saya pernah masuk ke website itu ya gitu. Ya udah sih ya, kan yang masuk ke website itu dulu saya gitu, yang masih mahasiswa, yang masih alay gitu, yang masih nggak tahu dan lain sebagainya. Kan itu saya yang dulu, bukan yang sekarang gitu. Saya yang sekarang kan beda, saya kan guru sekarang. Saya nggak mungkin lah masuk ke website yang salah atau memposting sesuatu yang tidak elok karena saya tahu bagaimana seharusnya saya menjadi seorang digital citizen gitu. Jadi untuk menghapusnya saya secara teknis tidak tahu, saya lebih pada bagaimana kita menerima diri kita sebelumnya ya, yang salah posting dan lain sebagainya kemarin itu. Ya sekarang ya sudah, kalau kita bisa hapus secara foto-foto dan postingan di Facebook atau di Instagram bisa dihapus sosial media. Tapi kalau masuk ke website itu saya kurang tahu apakah sesimpel menghapus history dari searching kita atau saya kurang tahu. Ya, terima kasih Pak Putu Ardika. Jangan terlalu menyesali yang sudah terjadi, tapi lebih pada sekarang bagaimana kita lebih aware bahwa semua orang tahu kita ada di mana pada detik ini, sekarang ini, seperti itu. Jadi lebih hati-hati. Oke, terima kasih. Itu respon saya. Terima kasih Bapak Guru SD Serangan. Terima kasih. Terima kasih kembali Miss Dias. Oke, penjelasannya. Terima kasih Miss untuk jawabannya. Karena di kolom komentar masih belum ada pertanyaan lagi, mungkin dari Bapak dan Ibu bisa langsung mengajukan pertanyaan sembari menunggu yang sedang membuat postingan sepertinya Miss. Banyak sekali. Sudah mulai di tag nih, saya sudah kelihatan. Ya, jadi sepertinya semua ya Miss. Banyak lumayan. Oke. Mungkin sudah 5 menit sepertinya ini ya. Jadi sambil jalan aja slide saya karena ada masih beberapa slide yang harus saya sampaikan. Jadi saya lanjut. Jadi ketika Bapak Ibu di sini sudah akhirnya melakukan postingan tentang materi hari ini dan men-tag beberapa teman yang aktif bersosial media gitu ya. Jadi saya mau ucapkan selamat ini. Selamat bahwa Bapak Ibu Anda sekalian telah menjadi guru influencer. Anda sudah menginfluence orang tentang satu konsep baru hari ini yang namanya digital citizenship. Gitu. Jadi Anda sudah men-share hal positif hari ini dan itu adalah a good start. Kalau misalnya belum dimulai, hari ini dengan postingan itu yang tadi terjadi 5 menit lalu bahwa Anda sudah menjadi guru influencer. Jadi saya ucapkan selamat. Tapi harus diingat juga bahwa 3 hal ini yang harus diingat, bahwa setelah presentasi ini, webinar ini, harap tetap mengaplikasikan konsep digital citizenship, jangan sampai di sini aja ya. Kemudian tularkan ini konsep ini pada siswa, Bapak Ibu sekalian atau orang-orang di sekitarnya. Jadilah model penerapan digital citizenship yang baik gitu ya. Dan ciptakan good digital citizen di sekitar Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya kita aja yang menjadi good citizen, tapi sebanyak-banyaknya orang di sekitar kita juga menjadi good citizen. Itu karena kan ya semakin positif lingkungan kita, maka itu akan semakin membesar gitu. Jadi setiap orang menginfluence orang yang lainnya. Mungkin skupnya tidak sebesar artis-artis di TV itu mungkin kita bisa menginfluence, tapi at least orang-orang terdekat di sekitar kita. Mulailah dari yang paling kecil saja terlebih dahulu menurut saya. Oke, itu hal yang perlu diingat Bapak Ibu guru influencer, dan izinkan saya berterima kasih pada Bapak Ibu semua yang bisa hadir pada webinar hari ini. Terima kasih berbaginya hari ini. Terima kasih Guru Belajar Denpasar dan terima kasih Riset dan Rumah Dengar atas merchandise-nya hari ini. Kalau mau ngobrol lanjut bisa langsung aja WA saya atau email, bisa di sosial media saya juga di subscribe Miss Dias RD di YouTube. Jadi bisa melihat konten-konten saya atau menggunakan konten-konten saya sebagai bahan pembelajaran Bapak Ibu yang mungkin ngajar bahasa Inggris
ada video-video singkat dari mahasiswa saya. Jadi mahasiswa saya ajarkan ya, walaupun saya paksa sedikit-sedikit untuk menjadi content creator, untuk menginfluence lebih banyak orang, karena saya nggak mau sendiri. Karena kalau saya sendiri, saya kecil, saya perlu orang terdekat saya, yaitu mahasiswa saya, untuk juga ikutan menginfluence semakin banyak orang di sekitar mereka untuk jadi sesuatu yang positif gitu. Walaupun mereka merasa terpaksa di awal, saya ikhlaskan diri saya untuk memaksanya gitu. Tapi saya yakin berikutnya akan semakin baik, semakin positif, dan mereka akan ngerti berikutnya bahwa oh ini loh maksudnya Miss Dias gitu. Oke, seperti itu. Dan terakhir dari saya bahwa keep on sharing positive practices without losing yourself. Oke, terima kasih. Terima kasih Miss Dia, wah sangat menginspirasi sekali. Bahkan saya udah tertarik nih untuk ikut challenge-nya. Yuk. Mungkin di sini saya juga ikut. Silakan. Tidak terbatas ya pada yang ikut webinar, panitia boleh ikut. Wih, panitianya senang sekali nih guys. Oke, jika ada pertanyaan dipersilakan, atau kalau nggak pertanyaan nggak apa-apa, misalnya sharing gitu. Oh saya udah Miss ngajar, saya caranya ngajar kemarin begini, atau konsep yang saya ajarkan ini gitu. Itu seru banget itu, mungkin kalau ada yang bisa ngobrol tentang itu ya, karena kan ini adalah kelas berbagi kan ya, jadi kita berbagi, nggak cuma dari saya, mungkin dari kalian. Untuk Ibu dan Bapak mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Sebentar, izin Miss mau ngecek dulu di kolom chat. Oke, sepertinya sudah kosong. Karena sudah waktu juga, Miss. Mungkin nanti untuk Ibu dan Bapak. Oh, ini ada Miss, sebentar. Sebentar, Verti bacakan, Miss. Wah, ini dari Apri Pratnyana. Selamat malam, Miss. Izin bertanya. Selama Miss menjadi influencer, apakah kendala yang Miss hadapi selama ini? Oke, Miss. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, terima kasih. Apri. Bapak Apri, apa Ibu Apri? Salam kenal. Maaf, Arif. Arif. Oke, Arif. Ya Arif. Jadi apa kendalanya ketika jadi influencer? Saya kan anggaplah nano influencer ya, influencer yang kecil-kecil aja. Ketika kita mulai jadi influencer itu sebenarnya challenge-nya besar sekali. Yaitu dimana kita awalnya ketika jadi influencer kan kita niatnya positif, dimana kita pengen gak cuma sendiri yang berpunya pikiran positif gitu, lebih banyak orang yang punya pikiran positif, gak cuma sendiri punya motivasi dalam diri, tapi semakin banyak orang yang punya motivasi dalam diri gitu ya. Jadi ketika niat kita udah baik banget dan menggebu-gebu gitu, terus akhirnya kita try to influence them, tapi nobody's respond, gak ada yang ngerespon gitu. Jadi itu di awal-awal itu berasa kayak aduh, batal aja kali jadi influencer ya, kok nggak ada yang ngerespon kayak gitu misalnya. Apa aku tidak cukup menarik menjadi seorang influencer ya, atau apa yang aku sampaikan apa kurang cukup menggugah ya gitu. Jadi ada insecurity gitu ya, jadi kayak merasa down, niat baiknya jadi mulai dipikirkan kembali. Aduh kayaknya nggak usah deh try to influence them gitu. Ya udah nggak usah berusaha ngajak orang lain gitu. Udah pakai untuk diri sendiri aja, nggak usah ajak lah gitu. Ada pemikiran seperti itu di awal. Tapi makin dijalanin itu jadi sebuah habit aja untuk mengajak orang melakukan sesuatu yang positif, untuk nyemangatin anak muda untuk ayo berwirausaha gitu misalnya. Ayo ide kalian keren, kalian bisa lebih hebat dari ini gitu. Misalnya kalau saya di rumah dengar misalnya, ayo jangan down gitu, saya pernah kok ada di posisi kalian gitu misalnya. Saya bisa, kalian pasti bisa, ayo sama-sama gitu, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu akhirnya jadi sebuah habit untuk saya pribadi. Mungkin orang lain ngerasa apaan sih Miss Dias, lebay banget gitu.
ya udah sih ya, that's me myself gitu. Itu munculnya dari dalam diri saya sendiri aja secara naturally gitu loh, bukan dibuat-buat dan lain sebagainya. Nah, tadi kan ada pertanyaan apaan sih Miss Dias, itu kan pasti selalu ketika kalian terjun sebagai influencer pasti selalu haters itu pasti ada. Haters itu pasti ada. Ya. Jadi kalau ada orang yang follow, pasti ada juga dalam followers kita tuh ada dua kubu yang sebenarnya follow karena dia suka sama kita, atau karena dia sebenarnya mau nyinyirin kita di setiap postingan kita. Ada yang diam-diam dislike, ada yang langsung vokal komentarin di kolom komentar. Ada yang pakai akun asli, ada yang pakai second account, yang kayak biar komen gak ketahuan siapa orangnya gitu. Itu kita harus siap punya haters ketika kita menjadi influencer. Ketika kita nggak siap, itu bener-bener guncangan mental untuk kita. Dimana kita berpikir, kok kita udah niat baik, kok orang lain mikirnya negatif ya? Gitu. Kok kasar banget sih orang ini ngomongnya gitu. Nah, itu kalau kita nggak siap jadi influencer, itu dua hal besar yang saya temui ketika saya jadi influencer awal-awal. Tapi makin kesini saya makin makin kebal gitu. Malahan saya happy gitu kalau ada haters, karena haters itu ada awal dari lovers gitu loh. Jadi kalau mereka awalnya benci banget sama saya, itu bisa tiba-tiba chat DM saya bilang, Miss Dias, selama ini saya ngikutin banget postingan-postingan Miss Dias, saya ngerasa termotivasi bla 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 gitu. Perasaan orang ini dulu menatap saya pun tidak, caranya menatap itu sudah nggak bersahabat gitu. Tapi lama-lama ya udah, teman itu bisa datang dari berbagai jenis gitu. Haters pun bisa jadi teman nantinya. Jadi saya, itu dua hal yang mungkin hal besar yang saya hadapin ketika saya jadi influencer. Makasih. Terima Tapi kasih, Miss. jangan takutlah sama dua hal itu emang kayak proses aja. Kepada Pak Arif, semoga jawabannya tadi bisa memenuhi pertanyaannya, Nge. Miss, Baik, terima kasih, Miss. Ya, Serti lanjut boleh, Miss? silakan. Oke, kita ke next pertanyaan selanjutnya. Selamat malam, Miss. Izin bertanya, bagaimana cara menarik minat audiens agar mau melihat penasaran dan dengan konten atau informasi yang kita bagikan? Apalagi jika kita tidak memiliki followers atau pengikut yang banyak. Ini dari Putu Natasha. Silakan, Miss. Oke. Bagaimana cara menarik followers gitu. Jadi kalau kita jadi content creator ya, saya masih belajar juga. Ketika kita menjadi content creators gitu ya, pastinya account kita itu adalah account content creators yang berbeda dengan account umum. Misalnya Instagram itu kita bisa melihat kalau kita di sana sign in sebagai seorang content creators, di situ kita bisa lihat berapa orang sih yang ngelihat satu foto itu atau satu postingan itu, berapa yang nge-share gitu. Kita melihat data user. Nah, kita melihat data user. Berapa umurnya mereka gitu. Misalnya YouTube juga deh. Di YouTube itu kelihatan kok siapa yang nonton, berapa menit yang mereka tonton. Itu kelihatan. Jadi kayak kalau content creator tuh punya di desktop itu beda kelihatannya kayak di punya orang yang nonton itu. Jadi saya tahu bener si mahasiswa A, saya minta nonton video B, dia hanya videonya 10 menit, dia nonton semenit. Saya tahu. Gitu. Berarti bagian menarik dari video itu di bagian ini aja dong. Setelah itu nggak cukup menarik untuk mereka, itu saya bisa pelajarin di situ. Terus saya juga tahu misalnya video A itu lebih banyak yang nonton daripada video B. Oh, berarti mereka lebih tertarik dengan jenis-jenis konten seperti ini gitu. Jadi semuanya itu memang harus dipelajarin, umur penonton kita berapa sehingga kita tahu mereka sukanya apa gitu. Jadi kita bisa menarik mereka untuk menonton konten-konten kita atau membaca konten kita atau like konten kita dan lain sebagainya yang Anda harapkan. Tapi kalau boleh saya berpesan bagi Anda semua mungkin yang baru gitu, kategorinya adalah baru. Saya juga baru sih, ya. Jangan berkejaran dengan like, jangan berkejaran dengan followers atau subscriber atau viewers. Kita mulai dengan niat baik aja dulu. Niat baik kita menyampaikan pesan positif seperti itu.
syukur-syukur orang yang nonton, orang yang baca tergerak pikirannya ke arah yang positif gitu. Itu kalau saya jadi kalau tadi disebutin saya adalah influencer juga, saya memulai dari niat baik gitu aja, karena saya yakin niat baik pasti hasilnya baik gitu aja. Jadi walaupun misalnya perkembangan subscriber Miss Dias tuh slow banget, followersnya dikit gitu, dikit yang like, dikit yang nonton gitu. Kalau saya pribadi whatever, niat saya baik, kalau diterima baik terima kasih, kalau diterima buruk terima kasih gitu. Niat saya baik gitu. Jadi kalau kalian mau mulai jadi influencer, mulai dari niat baik gitu, ingin influence orang secara positif. Itu dulu. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam, Miss. Izin bertanya, apakah Miss pernah menjalani diet sosmed? Jika pernah, bagaimana kesannya? Terima kasih, gitu katanya, Miss. Saya belum pernah. Oke, saya langsung jawab. Saya belum pernah diet sosmed. Karena saya nggak se-addicted itu sama sosmed. Saya content creator. Memang saya harus ada di situ gitu. Saya harus ada di situ gitu. Kayak saya bukan hanya user biasa yang kayak pakai internet untuk menikmati gitu. Saya adalah pakai internet untuk menginfluence, untuk menjual, kan kata kuncinya menjual omongan saya, pemikiran saya, diri saya gitu. Jadi menurut saya pribadi, durasi saya berinternet itu masih normal untuk seorang content creator gitu, karena memang pekerjaan saya ada di sana gitu. Kalau saya menempatkan diri sebagai user biasa, pengguna internet biasa, saya jarang menikmati internet sebagai user biasa secara berlebihan, gitu. Jadi saya lebih menggunakan internet sebagai content creator, misalnya upload sesuatu postingan di Instagram, sharing something di Facebook, atau sharing video di YouTube, ngecek berapa ada komen, dibales komennya, yang seperti itu, sesimpel itu. Karena ya mungkin kalau kalian masih mahasiswa gitu, yang masih kayak kerjaannya adalah belajar gitu, membantu orang tua gitu, belum ada hal lain, mungkin sosmed akan sangat ediktif banget, karena nggak ada hal lain yang harus kalian lakukan gitu loh. Jadi tangan nempel terus sama HP gitu. Tapi ketika kalian sudah nanti misalnya pada posisi saya gitu, udah punya pekerjaan, misalnya punya keluarga berikutnya, jadi untuk berada di sosial media dalam durasi yang panjang-panjang itu perlu waktu-waktu tertentu. Jadi susah untuk ada di internet berlama-lama gitu, karena tiba-tiba anak saya manggil gitu misalnya, tiba-tiba saya harus rapat gitu misalnya. Jadi ya many things to manage, jadi saya tidak bisa seberlebihan itu menggunakan internet gitu. Ya waktu saya muda mungkin gitu, tapi saya tidak melakukan diet internet itu karena saya merasa itu masih kondisinya wajar, saya tidak terganggu secara kesehatan dan lain sebagainya gitu. Ya, itu kalau dari saya itu tentang diet internet. Kalau teman-teman saya lihat mereka ada yang lucu, boleh saya sharing sebentar aja, 2 menit. Ada yang lucu. Dia menyampaikan di story-nya bahwa pokoknya intinya dalam bahasa Inggris dia menyampaikan bahwa saya dalam 2 minggu ini tidak berinternet, saya sedang diet internet. Terus tiba-tiba ada akun dengan nama yang sama tapi ditambahin angka 1 di belakang namanya dia, memfollow saya dan minta di follow back. Lah, katanya kamu diet internet, kenapa kamu malah follow saya pakai akun baru gitu? Oh, saya berubah pikiran, dia bilang gitu. Ternyata yang saya ingin lakukan bukan diet internet, tapi saya pengen lepas dari followers atau lingkaran pertemanan saya di akun sebelumnya. Oke, jadi ketika kalian mau memulai diet internet, itu mungkin dicicil aja. Mungkin hari ini saya mau diet selama 5 jam gitu misalnya. Jadi jangan langsung bilangnya saya mau diet internet 2 minggu. Terus habis itu kalian muncul dengan akun baru, itu kan sedikit memalukan ya. Jadi sedikit malu lah sama orang-orang terdekat gitu ya kan. Lah, bukannya diet internet, kenapa muncul lagi? Oh ya, aku berubah pikiran gitu. Enggak apa-apa sih, malu-malu dikit tapi malu sih tetap gitu ya. Jadi itu sih, jadi lebih kukuhkan diri kalian, kenapa kalian harus diet internet gitu, apakah terjadi sesuatu secara kesehatan, mungkin susah tidur,
atau dan lain sebagainya seperti itu. Terima kasih Vertia. Oke, Miss. Karena ini sudah waktu, Ferdi bakalan buka pertanyaannya untuk 2 penanya lagi ya, Miss ya. Yeah. Niki ada. Selamat malam, Miss. Saya Sista. Ingin bertanya, apa yang membuat Miss memutuskan untuk menjadi seorang influencer? Apakah karena keuntungan atau ada alasan lain? Wah, menarik sekali nih, Miss. Monggo, Miss. Ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat jujur dan semoga termotivasi dengan jawaban saya. Jadi pertama kali saya memulai influencer itu apa sih? Kan ada orang yang secara automatically terlahir sebagai influencer kayak dia biasa aja gitu sharing sesuatu, tapi tiba-tiba banyak yang like, banyak yang share, banyak yang percaya gitu ya. Ada yang seperti itu. Kalau saya bukan yang berjenis itu ya. Saya adalah bukan orang yang tipenya influencer di kehidupan nyata gitu. Lalu tiba-tiba setelah banyak membaca gitu ya, membaca tulisan-tulisan dari banyak influencer gitu ya, entah itu influencer di bidang bisnis, ekonomi gitu ya, saya lebih suka seperti itu, motivasi gitu. Saya berpikir apakah ada banyak orang ya di luar sana yang jenisnya seperti saya gitu. Seperti saya itu waktu itu adalah orang yang perlu motivasi, orang yang nggak tahu konsep-konsep tertentu yang penting itu yang pernah saya baca di buku itu gitu. Duh, kalau banyak orang yang kayak saya, berarti banyak dong orang yang perlu hal yang saya baca di buku itu. Berarti isi buku ini harus saya sampaikan gitu. Akhirnya saya mulai dulu di Twitter. Dulu saya di Twitter nge-tweet pendek-pendek kutipan dari kalimat di buku gitu. Saya tweet gitu. Oh, banyak yang retweet gitu kan. Ih, seru juga ya di retweet gitu. Ada kebahagiaan tertentu gitu. Terus kemudian, jadi kalau motivasi awal kalau ditanya bukan karena keuntungan sih, karena merasakan kebahagiaan tertentu ketika sharing dan akhirnya sharingannya itu diapresiasi gitu. Kalau dulu di Twitter di retweet gitu. Seperti itu. Kemudian berjalan akhirnya mulai rame yang namanya YouTuber banyak uang gitu. Postingan pertama saya di YouTube itu hanya video saya dengan teman-teman saya waktu mahasiswa S1 gitu. Tahun 2011 gitu ya. Kemudian mulai booming YouTuber itu 2016 gitu. Lalu saya berpikir gitu, nyari duit kali ya di YouTube gitu. Waktu itu 2016, saya udah jadi dosen, tapi dosen muda. Yang kayak saya belum melihat saya udah bisnis juga waktu itu. Jadi waktu itu karena saya sudah terjun di bisnis, saya sudah mulai merasakan nikmatnya uang gitu. Oh, enak ya punya banyak uang gitu. Kayaknya YouTube bisa juga nambahin uang saya deh gitu ya. Pakai beli cemil-cemil dikit gitu loh ya. Oke, saya coba YouTube. Pertama YouTube karena uang. Oke. Kemudian ternyata untuk bisa dimonetisasi di YouTube itu tidak gampang gitu. Banyak sekali syaratnya. Lalu saya berhenti bikin konten. Kemudian mulai lagi di tahun berikutnya dengan pikiran yang berbeda lagi, bukan uang. Lebih pada saya punya unek-unek yang tidak bisa saya sampaikan di kelas. Karena di kelas kan harus akademis gitu ya. Sedangkan pembawaan saya adalah jauh dari kata akademis ya. Kalau Pak Sudi mungkin nggak tahu saya seperti apa bentukannya aslinya. Jadi saya orangnya lebih free banget orangnya. Saya bisa ngomong tentang banyak hal. Tidak hanya dari pendidikan, saya orang anak teater, saya pebisnis, saya tahu menguasai hipnotis gitu. Jadi saya punya banyak materi yang saya bisa bahas, pengen saya ngobrolin, tapi saya nggak bisa ngobrolin itu di kelas. Jadi saya pilih YouTube sebagai media di mana saya bisa sharing tentang hal lain di luar materi-materi di dalam kelas gitu. Jadi sebenarnya saya lagi curhat sama kamera waktu saya lagi nge-YouTube di awal-awal itu. Gitu. Saya lagi curhat. Karena saya nggak bisa ngobrolin itu sama mahasiswa saya, jadi saya pengen at least subscriber saya dengar saya punya pemikiran di YouTube seperti itu. Lalu akhirnya berjalan,
saya baru dimonetisasi baru tahun ini loh, BTW. Dari 2011, saya baru dimonetisasi tahun 2021. Saya baru dapat uang langsung dari YouTube tahun ini. Tapi kalau uang-uang lain, misalnya kalau Anda jadi influencer, kelebihannya adalah bisa ada yang namanya endorsement. Jadi endorsement itu ada produk yang ada brand yang ngasih kita produk, ngasih kita merchandise, ngasih kita kayak voucher seperti itu ketika kita mereview tempatnya atau ya lalu bikin video dan lain sebagainya. Waktu zaman pemilihan pemilu kemarin, malahan saya dinotis sama salah satu partai dan minta saya dibikinin video durasi 5 menit sampai 15 menit, saya bayar deh sekian ratus ribu berapa gitu satu video, terus mereka bikin 3 video gitu. Wow, ternyata lumayan ya gitu. Saya nggak dapat dari YouTube, tapi saya dapatnya dari endorsement seperti itu gitu. Oh ternyata jadi influencer, jadi content creator itu juga mendatangkan uang loh kalau kita sudah makin established gitu. Jadi itu sih kalau saya. Jadi awalnya gimana? Ya seperti saya udah ceritain tadi. Tapi makin berjalan itu saya makin melihat hal yang berbeda terus sampai tahun ini gitu. Seperti itu kira-kira ya siapa tadi Sista. Jadi kalau kamu sekarang lagi berpikir ingin jadi influencer karena A, mungkin saja kamu tahun depan berpikir karena B, mungkin kamu akan melanjutkannya, lalu karena C mungkin di tahun depan, itu nggak apa-apa. Ya setiap orang punya visi, tapi setiap orang juga harus mengupdate visinya dari hari ke hari gitu, waktu ke waktu, karena yang namanya dunia kan selalu berubah. Masa kita harus tetap ada di satu poin gitu? Kita harus update lah gitu. Kalau kita selalu ada di satu poin kan kita tidak bakalan maju gitu. Menurut saya sih gitu. Makasih pertanyaannya. Baik, terima kasih. Nggak kerasa ya, Miss. Ini udah bagian pertanyaan terakhir. Oke. Ini ada dari Ayu. Mm-mm. Perkenalkan, Miss. Saya Ayu, salah seorang guru SD. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi permasalahan plagiarisme di era digital citizenship? Terima kasih. Gitu, Miss. Karena kan banyak banget mungkin ya, Miss. Banyak yang niru-niru, ngambil-ngambil konten orang tanpa izin gitu. Monggo, Miss, Yes. bisa dijelaskan. Terima kasih Bu Ayu, Ibu Guru SD lagi, makasih. Aduh, saya senang ketemu guru SD. Jadi kalau ngomongin plagiarisme itu kalau makin kesini ya, makin pinter itu namanya internet gitu ya. Kalau misalnya dia ada di YouTube gitu ya, dia akan langsung terbaca oleh algoritma YouTube dan dia akan langsung tidak bisa dimonetisasi video itu, tidak bisa dapat uang video itu kalau itu adalah video bukan asli dari video creator itu gitu. Jadi kalau saya mengatasi sih, saya pastinya nggak bisa mengatasi gitu. Kalau saya kata kuncinya lebih pada, karena kita adalah guru, kita adalah pendidik, lebih pada bagaimana saya ngasih tahu misalnya mahasiswa saya, kalau saya minta mahasiswa saya bikin video gitu deh misalnya ya. Oke, silakan bikin video sedurasinya 1 menit atau 5 menit. Jadi kontennya temanya ini gitu. Silakan membaca sebuah misalnya artikel lalu meringkasnya lalu misalnya menyampaikan kembali apa yang kamu sudah baca itu di video itu. Gunakan bahasamu sendiri. Seperti itu. Jadi di situ saya sudah secara tidak langsung menganjurkan untuk menjauhi plagiarisme atau copy paste di sana. Lalu ketika terjadi akhirnya plagiarisme, lalu apa yang saya lakukan gitu? Itu kan sesuatu hal yang tidak bisa saya kontrol gitu. Jadi ya Ibu mungkin sebagai guru tahu berapa orang jumlah mahasiswa atau jumlah siswa dalam kelas. Apakah kita bisa menguasai seluruh siswa dalam kelas satu persatu, bisa mengontrol, apalagi ini online kelas, kita nggak langsung bersentuhan sama mereka gitu, mereka ada di mana, saya ada di mana gitu. Hal itu ya saya nggak mau terlalu terlalu memaksa gitu, nggak bisa juga. Kita harus lebih memberikan pengertian kalau saya. Oke. Jadi lebih pada saya udah ngasih rule-nya. Ini loh, kamu harus bikin video seperti ini, instruksinya seperti ini udah jelas. Dengan instruksi itu ketika dijalankan maka akan jauh dari plagiarisme.
Tapi kalau tidak diikuti, mungkin saja akan ada jenis-jenis plagiarisme dalam video yang dibuat itu. Lalu apa yang saya lakukan ketika saya menangkap kesan plagiarisme itu? Mungkin akan ada punishment dari saya dengan nilai mungkin yang kurang daripada video dari teman-teman yang lain yang tidak mengandung unsur plagiarisme, seperti itu. Jadi tegas kita di awal bahwa jika saya menangkap plagiarisme maka nilainya akan langsung 0, misalnya seperti itu. Kalau saya ngajar writing, saya ngajar menulis gitu. Ada beberapa mahasiswa yang sedikit kreatif gitu, mengambil langsung tulisannya dari internet. Kalau zaman now kan seperti itu ya, jadi gampang-gampang aja, dipikir dosennya nggak ngecek gitu. Jadi kalau untuk tulisan itu bisa dicek di, ada namanya aplikasinya namanya Turnitin gitu. Jadi tinggal dimasukin ke Turnitin, itu akan langsung keluar hasilnya bahwa apakah dia 100% plagiarism, apakah 50%, apa 20% atau berapa persen gitu. Di situ akan terlihat. Jadi di situ kita bisa mengecek plagiarisme. Jika 100% plagiarismenya, ya sudah pasti saya kembalikan dengan nilai 0 gitu. Jadi ya seperti itu mungkin jenis-jenis punishment yang bisa saya lakukan bagi pelaku plagiarisme di kelas saya gitu, dalam bentuk video kah, tulisan kah, apa tugas dan lain sebagainya. Jadi kalau dari saya lebih pada mulai dari lingkaran kecil kita aja. Misalnya saya dosen pada mahasiswa saya, ibu guru pada siswa ibu gitu. Jadi kalau untuk anak SD kan mungkin lebih sederhana konsepnya gitu. Oh, tidak boleh meniru, gunakan kalimatmu sendiri gitu. Tidak apa kalimatnya sederhana, yang penting pesanmu tersampaikan. Lebih hal-hal seperti itu secara sederhana. Jangan sampai itu membuat mereka pada level ibu ya, yang anak SD, mereka takut dan lain sebagainya. Kalau mahasiswa ini memang sudah dia ada di level akhir dari proses-proses itu. Maksudnya yang kayak kalau nggak sekarang mereka dikasih ketegasan, kapan lagi? Setelah ini kan mereka harus masuk ke dunia kerja. Di dunia kerja kan nggak bisa yang namanya plagiarisme. Lecat sudah, kan gitu. Jadi ya udah, sekarang saya bisa keras di fase mahasiswa ini, tapi ketika SD ya bisa dipelan-pelanin sedikit pelan-pelan gitu untuk plagiarisme. Ya. Mungkin masuk ke konsep empati aja nanti Bu siapa tadi lupa? Ibu Ayu masuk ke konsep empati aja. Coba kamu bayangkan kalau kamu punya video, lalu video itu diakui oleh orang lain bahwa itu adalah karyanya dia, gimana perasaanmu gitu? Oh, saya pasti sedih Bu, saya pasti kecewa, kan gitu mungkin siswanya menjawab. Nah, oleh karena itu kamu tidak boleh melakukan plagiarisme itu. Kalau kamu tidak mau dibikin sedih sama orang lain karena kamu mengcopy paste punya orang, maka kamu juga tidak boleh melakukan hal itu pada orang lain gitu. Lebih pada konsep-konsep seperti itu sih Bu yang bisa kita lakukan untuk plagiarisme di level-level misalnya SD gitu. Kalau makin ke sini, makin ke atas levelnya ke mahasiswa tuh kita mungkin sudah bisa lebih tegas untuk aplikasi plagiarisme dan lain sebagainya itu. Kalau untuk aplikasi dan lain sebagainya itu sekarang internet sudah sangat pintar. Kita tidak akan mendapatkan monetisasi atau uang dari karya orang lain yang kita unggah ke platform kita. Misalnya saya YouTube, saya masukin video orang lain, ya, itu saya dapat uang. Itu nggak bisa sama sekali. Sedikit aja ada terdengar lagu orang lain di konten saya, maka video saya akan langsung kayak tidak bisa didapat iklan gitu. Dia akan di-ban gitu. Saya harus menghilangkan unsur yang milik orang lain itu untuk saya bisa dimonetisasi atau dapat iklan di video saya. Seperti itu. Sesimpel itu. Jadi sudah pintar sekali internet itu. Jadi kita nggak bisa sih plagiarisme itu nggak bisa. Kalau Ibu pernah lihat video di YouTube banyak sekali viewersnya, padahal itu adalah misalnya yang diunggah adalah film ya pastinya karya cipta orang lain kan ya, itu ribuan jutaan orang yang nonton, gak apa-apa Bu, kasih aja mereka nonton, tapi itu pastinya dia nggak dapat uang dari situ, iya, dan pastinya itu orang yang melakukan itu pastinya tidak memiliki digital citizenship yang bagus gitu, mau diingetin kayak gimana juga gak bisa Bu, ya. Tapi mungkin secara pelan-pelan mungkin dia akan menyadari sendiri bahwa itu merugikan orang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Bu Ayu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi.
Nah, Miss, ternyata kita udah di penghujung acara. Oke. Berarti juga mau mengingatkan untuk Bapak dan Ibu, audiens semuanya, jangan lupa mengisi link yang sudah dibagikan di kolom chat. Dan selanjutnya kita akan ada sesi yang paling Verti senengin, sesi foto bersama. Jadi untuk Bapak dan Ibu dimohonkan untuk membuka kameranya. Dan Bapak Komang mungkin boleh minta bantuannya, Pak. Oke, sebentar saya akan remove dulu spotlightnya dan akan melihat semuanya. Sebentar. Ibu silakan menghidupkan dan ada mahasiswa juga menghidupkan layar atau kameranya. Saya akan screenshot sama-sama. Oke, saya hitung. Hitungan ketiga bisa senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Di yang kedua, ada berapa layar di sini? 1, 2, 3. Oke. Di halaman yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Bisa Komang. ditutup. Terima kasih Miss, terima kasih semuanya. Sebelum ditutup, dari semua yang Miss-nya tadi bagikan, saya ingin menutup sedikit dengan kata-kata yang bisa saya ambil dari presentasi Miss-nya tadi. Jadilah seorang influencer yang bijak, dan jadilah seorang influencer yang buruk, yang dapat digugu dan dapat ditiru. Saya, Imade Kartia Agustin, serta seluruh segenap panitia yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di kegiatan kita yang selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Terima malam. kasih. Terima kasih atas ilmunya, Miss Dias. Oke. Terima kasih.